balik lagi nih bareng kami di Vlogcast Sinergi Bangun Podcast. Nah, udah lama banget ya rasanya nggak melihat aku nih di Vlogcast ini. Dan juga mungkin teletizen yang baru lihat aku, perkenalkan nama aku Echa. Dan di sini aku bareng partner aku, silakan. Dan seperti biasa sama aku Dede. Dan seperti biasa nih, kalau kita di sini udah di Vlogcast, nggak akan jauh-jauh, pasti kita ngebahas seputar Telkom University. Betul. Nah, yang jadi trending topik banget nih di Telkom University itu sekarang ada PKKMB namanya. Nah, PKKMB itu apa sih? PKKMB itu mungkin teman-teman lebih kenalnya sebagai ospek gitu ya, Gitu. waktu awal masuk kampus kayak gitu. Betul. Nah, dibandingkan kita bertanya-tanya nih untuk lebih jelasnya PKKMB itu apa dan kegiatan yang ngapain aja, mending kita langsung ke narasumbernya aja ya, Caya. Iya betul, karena kita pada kali ini mengundang kakak-kakak atau teman-teman dari panitia PKKMB Telkom University tahun 2023. Di sini ada Fitri dan juga Fajar. Hai. Halo. Nah, boleh nih mungkin dari Fitri dan Fajar memperkenalkan diri dari jurusan apa dan panitianya sebagai apa gitu. Dari Kak Fitri dulu. Nah, Halo semuanya, kenalin aku Fitri dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi. Di sini menjadi panitia PKKMB 2023 divisi Discipline and Motivation Team. Lanjut aku. Nama aku Fajar Putra Ramadan, biasa dipanggil Fajar, dari jurusan S1 Teknik Elektro angkatan 2022. Terus juga aku di sini sama kayak Kak Fitri, aku dari divisi Discipline and Motivation Team. Oke. Apa nih oke? Ya kita sudah menerima informasinya gitu ya, mereka dari divisi disiplin. Lo pengen tahu disiplin apa? Ya nanti aja lah. Aku nggak akan tahu itu apa. Ditunggu aja. Tunggu aja. Nah mungkin sebagai divisi disiplin atau panitia PKKMB gitu, kesibukannya Fitri sama Fajar itu sekarang apa sih? Dari Fajar dulu deh. Kalau aku ya yang pertama ya kepanitiaan. Pertama. Terus karena angkatan 22 juga ya. Jadi belum ada apa-apa lagi ya, cuman nunggu kayak semester baru aja sih kalau dari aku. Jadi cuman sibuknya kalau sekarang-sekarang ini ya buat panitia PKKMB 2023 ini. Itu aja sih. Kalau dari aku gitu, kebetulan kemarin baru selesai dari magang. Terus sekarang sibuknya lagi nyusun laporan magang untuk sidang minggu depan. Terus ada dari kegiatan himpunan juga, karena bentar lagi ada acara dari kampus wisuda. Jadi kita harus dari himpunan menyiapkan suatu acara juga. Terus dari organisasi di luar kampus juga ada kesibukan, dan dari PKKMB juga pastinya ini yang sibuk banget yang di sini sih ini. Wow, Super ternyata sibuk. Fitri ini cukup hustle life gitu ya. Kayak ada kegiatannya di mana aja. Ya betul sekali. Nah karena tadi di awal-awal kita udah ditanyain juga sama Dede kayak apa sih PKKMB itu, mungkin sama Fitri sama Fajar yang lebih tahu nih tentang PKKMB itu apa gitu. Mungkin bisa dijelasin nih ke teletizen. Oke, PKKMB itu udah dari judulnya udah pengenalan ya kehidupan kampus. Yang pastinya nanti PKKMB ini bertujuan untuk kalian dikenalkan lingkungan kampus seperti apa, dari lingkungan Telkom sendiri itu bagaimana, dari fakultas kalian nanti gimana, prodi kalian nanti bagaimana, dan pastinya nanti kalian akan karakter kalian kan dibentuk. Jadi ada akan pengembangan karakter yang pasti ada harmony, excellent, integrity. Itu. Nah, untuk sebenarnya kalau PKKMB ini tuh rangkaiannya apa aja sih? Nah, Spill nggak ya? Kasih tau nggak ya? Gitu. Apa nih jarang gak ini? Ya apa ya? Udah ada sih sebenarnya spill buat rangkaiannya.
Cuman kalau buat jelasnya ya ditunggu aja sih Ditunggu nantinya. aja. Sebenarnya untuk rangkaiannya sendiri udah tersusun rapih di Ya, pedoman. di Jadi pedoman. jangan lupa dicek IG-nya PKKMB Telkom University dan pedomannya jangan lupa dibaca. Dibaca. Rangkaiannya bakalan lengkap dari hari pertama kalian akan mengikuti kegiatannya apa, di mana dan menggunakan atribut apa, sampai nanti ke hari terakhir yaitu sidang senat terbuka seperti apa, itu udah lengkap semua di situ. Jadi sebenarnya semuanya udah cukup jelas ya di pedomannya. Iya, Jadi jelas. betul. para telutizen, para maba-maba bisa langsung cek ke Instagramnya @pkkmb.telkom. Telkom University. Nah, itu bisa langsung dicek. Nanti juga mungkin ada di sini, tolong ya. Di sini ada Instagramnya PKKMB. Nah, jadi kalian bisa langsung cek sih, karena lumayan banyak yang nanyain ya, kayak Kak ini gimana, padahal semua udah tertulis jelas. jelas di pedoman. Nah, Betul. PKKMB tuh menurut kalian kayak manfaatnya apa sih gitu untuk para maba-maba yang kayak ospek tuh kita sih gitu, kayak aduh males di gue gitu. PKKMB manfaatnya banyak banget. Banyak banget. Dari kalian akan diubah dari yang siswa, dari yang jenjang SMA menjadi mahasiswa yang mandiri, menjadi mahasiswa yang dewasa, itu bakalan kerasa banget perubahannya. Apalagi nanti ada pembekalan-pembekalan nih dari pembicara yang paling penting di Telkom, itu kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat pastinya di situ. Untuk bekal kalian nanti di perguruan tinggi ini menghadapi kehidupan kampus sebenarnya tuh gimana sih gitu, biar kalian tuh nggak kaget gitu kan. Betul. Terus tambah lagi kalian tuh bakalan ada relasi, kayak bakal punya relasi yang tadinya cuma teman kelas, teman kelompok, nanti bakalan nambah jadi teman prodi, satu fakultas, bahkan bisa mencelok ke fakultas lain, bisa ke staff-staff Telkom yang lain, itu tuh bakalan dapat banget relasinya gitu. Jadi makanya harus ikut PKKMB Telkom University 2023. Ya betul sekali. Dan sebenarnya PKKMB itu cukup wajib ya. Wajib. Iya, Salah wajib. satu Wajib banget. syarat kelulusan dari TELU Iya, ya harus betul. Sertifikat. Betul, betul. lulus dari PKKMB. Betul. Saya yang sebagai sudah akhir nih, itu emang maksudnya dulu juga aku ada teman aku yang belum lulus, dia juga jadi Iya, pusing kan di benar. akhirnya, gimana nih aku nggak bisa lulus gara-gara nggak ikut nggak dapat lulus PKKMB itu. Dan emang yang seketat itu enggak sih, kayak kalau seandainya kamu tahun ini nggak lulus, kamu harus ikut PKKMB lagi di tahun depannya, kayak gitu. Jadi ya Betul. selagi kalian masih bisa ya ikut sekarang dan Ya. lakuin dengan sebaik mungkin guys. Iya guys, Betul. supaya nggak ngulang-ngulang ya. Betul, betul. Betul. Jangan males-malesan, ikutin. Jangan sampai ketinggalan. Nah betul. Nah, kalau dari aku nih mau nanya sama Fitri sama Fajar, kan kalau dari Fitri sendiri tuh udah angkatan 20, udah cukup menjadi cutting lah gitu ya. Kalau dari Fajar nih kayak aduh ada maba gitu. Akhirnya aku ada maba nih. Akhirnya Gimana tidak nih jadi maba? maba. Iya, jadi senior. Nah, itu tuh kayak apa sih peran kalian untuk membantu si maba-maba tadi? Kan dia kayak, oh aku mungkin ada yang perantau, kayak aku bingung nih di Telkom University itu gimana gitu. Peran kalian sebagai cutting itu gimana sih ke maba-mabanya? Paling ke Fajar dulu, yang mau jadi senior dulu kita coba. Kalau dari aku sih sebenarnya ya lebih ngebimbing dan ngarahin sih kemana arahnya gitu. Mereka apalagi yang rantau kan, mereka nggak, ya mungkin mereka nggak punya siapa-siapa di sini, jadi kayak ngandelin kayak siapa sih yang mau diandelin di sini, kayak ya dari aku sendiri yang udah mau jadi apa ya, kayak cutting kakaknya mereka, kayak ya udah ngajarin kayak kalian jangan gini, lebih ke ngatur disiplin mereka, apa mereka, karena kami dari divisi disiplin kan, jadi kayak lebih ngatur mereka ke harus kayak gini, lebih ngerubah mindset mereka sih, yang dari tadinya siswa menjadi mahasiswa yang harus berpikir lebih jauh lah gitu. Terus sih jadi kayak apa ya, banyak sih sebenarnya, apa ya, kayak aduh bingung juga aku kayak pertama kali kan. Mungkin ini ya membimbing adik-adiknya untuk jadi lebih baik. Benar. Karena ya. mau gimana pun juga dunia sekolah dan Iya, perkuliahan kuliah pasti ada beda banget, perbedaannya, beda banget. lumayan beda Iya. banget lah gitu. Tuh, dari Kampit nih yang udah senior nih. Gak usah ngomong senior, siapa yang senior? Ini Iya yang boleh, lebih senior ini lebih ya? senior Miss Vitanya sebenarnya. Ada loh yang lebih senior. Kalau dari aku
Yang pasti mengarahkan sih kayak Fajar tadi, apalagi ya aku juga termasuk ke angkatan tua ya, sebentar lagi juga akan menyusul gitu. Lebih ke mengarahkan yang lebih baik yang mana, terus mengarahkan ke mereka yang harus kalian dari itu ya ibaratnya di Bandung ini kalian jangan kayak gini ya, ini lingkungannya tuh yang nggak sehat tuh seperti ini, yang sehat tuh harus kalian ikutin gitu. Dan mengenalkan Telkom tuh lewat, kalau aku pun dari jurusan gitu, dari jurusan nanti aku kenalin sebagai senior di jurusan, kakak-kakaknya mereka seperti apa jurusan mereka, nanti dari situ aku kenalin bertahap melalui nih loh jurusan kita ini di fakultas ini gitu, fakultas ini tuh fakultas kita tuh biasanya seperti ini, dan nanti dikenalin lagi lebih besar lagi ke Telkom Univnya gitu. Jadi lebih ke bertahap sih untuk pengenalannya pasti, dan dipantau juga gitu dengan perkembangan mereka, kayak yang kamu jadi ikut apa gitu, kamu ikut organisasi ini enggak, kamu ikut UKM ini enggak, atau kegiatan ini enggak gitu, tetap dipantau. Oh yaudah kalau misalnya kamu ikut ini harus yang bagus ya, harus bikin orang percaya, harus bikin orang yang bekerja sama kamu tuh bangga sama kinerja kamu gitu, lebih mengarahkan baiknya dia sebagai mahasiswa tuh gimana gitu. Oh kayak gitu, berarti nah banyak juga nih telitizen yang nanya kayak, kan di Telkom University itu ada senioritas gitu nggak sih? Kan dari penjelasan Fitri tadi nih kayak si mabanya itu dilihat nih, dituntun lah gimana cara membuat sesuatu, perkembangannya gimana gitu. Ada nggak sih senioritas di Telkom Menurut University kalian itu deh gitu? gitu. Kalau senioritas menurutku itu kembali lagi sih ke prodinya atau fakultasnya masing-masing gitu. Dan kembali lagi ke si orang-orangnya ini, ke si kakak-kakaknya ini ya, personalnya mereka. Mereka membawanya, mereka merasa kayak, oh aku senior kamu loh gitu, kamu harus menghargai aku loh gitu. Ada yang seperti kayak, udahlah kita mah sama aja kok, udah nggak usah pakai sesenior-senior itu, nyantai aja gitu. Kalau dari aku ya balance sih, mungkin ada yang merasa dia harus emang diseniorin dan dihormatin segala macam, ada juga kayak yang udahlah nyantai aja nggak usah ada kayak gitu. Cuma kita harus bisa menempatin gitu, kalau di saat kita kerja ada yang lebih tua dari kita, ya kita harus bisa positioning, kita bawahan dia gitu loh, kita bawahan beliau yang menjadi kepala kita lah, senior kita ya, kita harus bisa menghargai itu. Nggak bisa kita menyamakan dengan temen tongkrongan yang meskipun tahunnya di atas kita kan gitu, nggak bisa, itu kan beda banget ya. Jadi lebih ke harus positioning juga gitu, harus profesional saat kerja ya dia senior kamu gitu, di saat di luar ya terserah mau dia senior kamu atau enggak, itu urusan belakangan gitu. Dan mungkin lebih ke ini ya, kalau nanya masalah senioritas mah kayak lebih ke ini ya, Ca, gimana momennya gitu. betul. Pasti kan ada momen, emang Ada momen. harus ada kita lagi kayak gini ya berarti harus kayak gini, kalau gini pasti gitu. Mungkin telitizen juga kalau nanya senioritas Ya pasti ada, tergantung tapi situasional ya, lagi gitu ya, betul. tergantung keadaannya nanti yang gimana. Oke, kita kembali lagi ke PKKMB ya, Sa. Siap. Nah, aku kepo deh, kalau misalnya PKKMB tuh pasti ada kira-kira materi apa aja sih yang biasa dibawain gitu selama PKKMB gitu. Apakah dia menunjang nggak sih untuk ke akademik mereka atau ke non akademik mereka, itu kira-kira gimana? Oke. Kalau materi itu sebenarnya udah ada semua di pedoman ini tuh udah ada. Jadi materi yang bakal dibawain tuh pertama kalian akan dikenalkan oleh nanti pembicara Telkom University, fakultas yang ada di Telkom, prodinya. Terus nanti akan ada materi tentang kebudayaan, kebangsaan, tentang lebih ke keadaan sosial gitu. Terus pengembangan karakter, itu tuh udah termasuk nantinya akan menjadi bekal-bekal buat telitizen muda nanti. Buat masuk nih, mereka menyusun ke perguruan tinggi, harus langkah yang aku ambil apa ya gitu. Oh, untuk di Telkom nanti ada layanan seperti ini. Oh, ada kegiatan kemahasiswaan juga, ada kegiatan-kegiatan lainnya juga gitu dari Telkom. Itu sebisa mungkin harus mereka udah disusun nih dari nanti di saat disampaikan di hari HPKKMB itu udah mulai terancang. Oh, berarti aku bisa nih ikutin ini di tahun ini, aku bisa loh ikut menjadi bagian ini, terus berpartisipasi di bagian ini. Itu tuh sebenarnya udah ada banget gitu kan. Untuk rinciannya itu bisa dilihat banget di pedoman bakal materinya. Dari materi itu bakal dari rinciannya apa aja sih yang dibahas, poin-poin itu, dan bahasan lengkapnya pasti ada di PKKMB hari H. Jadi itu nggak boleh banget
ketinggalan informasi yang penting banget itu di situ. Iya, jadi jangan dilewatin nih buat Betul. netizen yang sekiranya tidak berhalangan banget nih, entah sakit atau gimana itu. Semangat ya untuk PKKMB-nya. Iya, aku tahu lah perjuangan PKKMB harus bangun lagi, kan? Gitu. Sampai sore gitu ya Mm-mm. PKKMB-nya ya. Nah, kalau dari yang Fitri jelasin tadi, berarti untuk PKKMB sendiri itu kan kayak ngasih tahu ke mabanya nih pengetahuan tentang Telkom University in general, sama ada tentang fokus ke fakultas-fakultas mereka juga. Nah, itu tuh kan tujuannya yang pasti kayak memberikan kenyamanan lah buat si maba-mabanya itu supaya ngerasa diterima di kampus ini gitu. Nah, kalau dari panitia sendiri gimana sih cara memunculkan kayak supaya si mabanya ini ngerasa kayak, oh aku diterima nih, oh ini kampus aku gitu. Apa sih yang dilakuin sama panitia-panitianya? Mau jawab? Apa ya? Lebih ke kalau kenyamanan ya kita ngebimbingin dengan jelas, yang pertama itu, terus juga ngarahin dengan jelas. Jangan sampai dari panitia sendiri juga ada miskomunikasi sendiri. Jadi kan jangan sampai nanti teletizen sendiri juga kebingungan gitu mau kemana ya. Panitia di sini hadir juga bukan cuman ngebikin acara ini jadi, cuman lebih ke ngebantu juga para teletizen buat mendapatkan informasi yang jelas sejelas-jelasnya di PKKMB ini. Kalau dari Kak Fitri? Kalau dari aku, kalau dari Fajri mungkin segi materi ya, cara pembimbingannya seperti apa, dari aku pasti fasilitas sih. Fasilitas, tenang aja, kalian tuh ikut PKKMB itu pasti diberikan kenyamanan, fasilitasnya tuh yang memadai, kita memikirkan kondisi kalian juga, dan kita mikir kesehatan kalian nanti hari H seperti apa gitu. Jadi tentang fasilitas tuh udah aman, kalian bakalan dijamu sebaik mungkin oleh abang kakak nanti di saat hari PKKMB sampai berakhirnya nanti kalian diresmikan menjadi mahasiswa baru Telkom University. Oke. Nah, ngebahas fasilitas nih. Ini kan tadi mungkin Fitri ngejelasin fasilitas maba-maba bakal gimana sih PKKMB gitu. Nah, kalau PKKMB sendiri bakal ini nggak sih, bakal ngenalin ke maba-maba nggak sih fasilitas yang ada di kampus gitu. Nah, terus Kayak kira-kira fasilitasnya apa aja sih yang kira-kira bakal dikenalin? Kayak apakah kira-kira akan ada kampus tour kah gitu? Oke. Atau kayak gimana gitu. tuh? Dan kira-kira apa aja sih yang bakal kalian kenalin gitu? Fasilitas apa nih yang bakal dikenalin ke maba-maba gitu? Oke, untuk fasilitasnya sendiri tuh nanti pasti fasilitas dari Telkom nanti bakalan dikenalin nih dan akan ditampilkan fasilitasnya apa aja dan mungkin kita tunggu aja nanti untuk teletizen muda, siapa tahu kalian juga dikenalkan untuk keliling Telkom gitu. Pengenalannya Seru banyak banget gitu. sih. Pasti nanti akan ada pengenalan kampus dari di situ ada poin di mana ada pengenalan dari layanan kampus, dari fasilitas kampus seperti apa itu bakal ada, dan nanti kalian akan ada PKKMB Prodi juga dan di situ akan mengenalkan layanan fasilitas fakultas kalian, prodi kalian, itu bakalan semua dikenalin dari abang kakaknya, dari panitianya itu akan dikenalin dari situ. Makanya jadi ikut dari hari pertama sampai hari terakhir itu harus ikut gitu, karena jangan sampai ketinggalan satu pun tuh pasti bikin bingung kalian nanti. Bener sih, aku juga merasakan PKKMB offline ya. Mungkin kan kalau Eca online. Bombastic. Kalian online ya semua Iya, ya? kami semua Angkatan online. Maksudnya kalau aku kan pernah merasakan PKKMB offline. Dengan ikut PKKMB tuh menurut aku nambah banget insight baru. Bukan hanya insight sih, maksudnya kayak pengalaman. Terus juga kayak, bener yang tadi juga Fitri sempat mention kayak bakal kenal sama bukan cuma yang sefakultas, bukan cuma yang sejurusan, tapi ya bisa semuanya bisa kenal gitu. Jadi bermanfaat banget teletizen, jangan sampai melewatkan PKKMB. Nah, tahun ini ya khususnya supaya siapa tahu nanti waktu PKKMB bisa ketemu Fajar sama Fitri gitu kan. Kakak, aku udah ngeliat video kakak gitu kan. Kakak aku ngefans sama kakak. Waduh. Takut. Nah, kalau Fajar ya mungkin karena baru masuk maba tahun kemarin gitu kan baru mungkin kayak tertarik nih jadi penitia PKKMB sekarang, pengen ngelihat gimana sih kalau offline. Nah, kalau dari Fitri sendiri tuh udah berapa lama jadi penitia PKKMB? Apakah setiap tahun ikut atau gimana? Jadi panitia PKKMB divisi yang sama itu dari tahun 2021.
pertama Wow. kali mengikuti panitia besar di luar prodi itu PKKMB Univ itu 2021 masih sistemnya online ya, masih online, dan lanjut ke 2022 itu udah sistem hybrid. Dan sekarang lanjut lagi di 2023 sistemnya full offline. Jadi udah merasakan Merasakan ya. semua muak-muaknya itu apa tuh? Perbedaannya yang kerasa banget sama Fitri, kayak yang mungkin pada tahun 2020 kayak oh masih kaget nih PKKMB-nya online gitu. Terus 2021 udah mulai oh iya new normal lah kayak gitu. Nah, waktu kemarin kan juga panitianya offline tapi anak-anaknya online kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan full offline semuanya. Nah, kira-kira apa sih perbedaannya yang Fitri rasain? kalau dari segi panitia sendiri perbedaannya pasti pertama hambatan ya. Itu pasti ada ya. Kita yang dari teknisnya merasa biasa kita hanya kerja untuk di laptop terus, itu sekarang kayak yang kita lepas dari laptop, Iya. itu bener-bener kayak wah ini cara kerjanya ini harus beda nih gitu. Kerasa banget. Oh kemarin di laptop diterapinnya seperti ini, ternyata kalau di offline nggak bisa nih diterapin seperti ini, kita ubah penerapannya itu. Lebih ke hambatan di penerapannya aja sih, itu agak susah, dan ditambah lagi kayak aku termasuk panitia lama ya, dan kenal panitia baru-baru gitu kayak Fajar gini, jadi aku menjelaskannya kayak oh aku harus bikin suasana yang mereka menarik. Oh offline tuh seseru ini loh, apalagi mereka yang mabanya online kan, jadi kayak ntar kayak kemarin online-nya boring gini-gini, enggak gitu, ternyata enggak se-boring itu, dan bahkan jadi panitia pun enggak akan bosen itu gitu untuk melaksanakan rangkaian kegiatan ini gitu, untuk ngatur segala macamnya gitu. Dan dari segi panitia lagi pun nanti dari interaksi, apalagi ntar ada abang kakak pendamping teletizen, itu bakal interaksinya beda. Mungkin secara langsung nanti diajakin kumpul, nongkrong kayak gitu, ngebahas-bahas persiapan PKKMB seperti apa. Dan kalau dulu kan cuma hanya bisa lihat ya via Zoom, Google Meet, kayak gitu-gitu Online aja gitu kan, ya. online gitu aja kan. Dan sekarang lebih kerasa banget nih kenal adik-adiknya gitu. Apalagi udah mulai masuk asrama ya, jadi kayak makin oh ternyata teletizen muda tuh yang ini ya gitu. Ternyata oh masih imut-imut ya, masih siswa banget nih gitu kan. Jadi kita udah tahu gitu, meskipun dari kita nggak terlibat di sebelumnya tuh kayak persiapannya kita dari disiplin nggak terlibat ke peserta langsung ya, ke teletizen muda langsung tuh kita jadi tahu oh ini nih, oh dia teletizen muda loh, dia ini loh gitu. Jadi kita bisa tahu gitu, daripada online tuh kayak cuma taunya ya via Zoom kayak dari pendampingnya aja gitu taunya kan. Dan pastinya eksekusinya nanti sih lebih seru sih, Iya. lebih beda iya, gitu loh, iya. lebih gregetnya ada sih pasti. Kalau dari peserta sendiri itu bedanya pasti dari isi acaranya. Oh iya, Isi acaranya pasti pasti. beda. Pasti beda. Nanti rangkaian acaranya bakal berbeda nih sama yang online. Kan kalau ya mereka online duduk doang gitu kan, paling ada sesi di mana mereka yang harus joget-joget hanya sekedar itu kan. Tapi kalau ini saat ini di offline ini akan merasakan yang mereka bisa berinteraksi langsung sama teman kanan kirinya, depan belakang, ataupun abang kakak lainnya gitu. Bahkan sama nanti ada dari pihak-pihak petinggi dari Telkom gitu kan, pihak-pihak pentingnya yang datang, itu mereka bisa melihat langsung oh ternyata bapak rektorku loh yang ini gitu. Oh ternyata bagian akademik tuh yang ini, oh ini yang bagian ngurusin bagian akademik tuh ibu ini ya, bapak ini ya gitu. Mereka bakalan lebih tahu detail gitu loh, kayak oh pendampingku tuh ternyata sifatnya ini, oh ternyata jadi panitia tuh rasanya gitu ya gitu. Iya. Oh mau deh gitu, jadi memicu mereka untuk mau deh tahun depan jadi panitia gitu. Iya, seperti Fajar ya di sini ya kita Seperti lihat aku. ya. Nah, Iya. kalau dari Fajar nih yang kemarin udah ngerasain PKKMB online, nah sekarang panitianya jadi offline gitu, kayak sesuai ekspektasi nggak sih Fajar? Mungkin Fajar masuknya kayak, oh kalau aku panitia aku bakal kayak gini, pasti udah ada gambaran lah Iya, sebelumnya. Nah, kira-kira sesuai nggak sih sama ekspektasi Sesuai Fajar? sih, Atau sesuai. lebih mungkin? Lebih malah kayak yang yang pertama kayak ini PKKMB offline lagi setelah di tahun 2019 kita udah ngelewatin online terus sekarang offline, jadi lebih kayak penasaran sih dari diri sendiri, kayak ada apa aja sih, terus kepanitiaannya gimana sih, lebih kayak pengen belajar juga sih tentang kepanitiaan, terus juga dapat relasi juga kan di kepanitiaan ini. Tapi yang terpenting tuh dapat TAK juga. itu penting juga tuh, dapat TAK. Itu dia yang terpenting. Tuh, lulus PKKMB dapat TAK kan? Dapet. Dapet Nah. dong. Jadi mungkin kalau netizen nanya TAK tuh apa sih? Ya itu salah satu poin non akademik yang
bisa yang harus didapatkan untuk salah satunya syarat Syarat kelulusan gitu. Ayo dia. Tiba-tiba ada malaikat lewat gitu, kita liatin dulu ya. Nah, jadi nih kalau telutizen nih yang mungkin kayak tertarik gitu sama PKKMB, nanti bisa dicek-in aja di Instagramnya atau mungkin di stalking aja lagi tuh Instagram PKKMB, karena mereka itu penugasannya dari semuanya kayak Twibbon segala macamnya itu udah dijelasin di sana. Betul. Nah, betul. kalau dari Fajar sama Fitri sendiri sih kan biasanya tuh maba itu unik-unik ya, yang kayak mungkin mereka karena dari sebelumnya itu SMA terus masuk kampus nih, masuk universitas, kayak masih seneng-senengnya, masih penasarannya apa sih keunikan yang udah ditemui sejauh ini gitu Iya. sebelum PKKMB Iya, ini mungkin dari si cerita, maba-mabanya. iya, cerita dari kalian nih gitu, dari POV panitia PKKMB. Kalau keunikan belum yang aneh-aneh ya, mungkin nggak tahu nih hari H jangan sampai ya. Paling ke lebih ini aja sih, kayak telutizen sekarang nih lebih lumayan aktif untuk membaca sendiri gitu loh, daripada menanyakan ke pendampingnya masing-masing gitu. Kayak mereka lebih ke mengacu ke pedoman yang udah dikasih, dan mereka tuh udah berinisiatif untuk pedomannya seperti ini, jadi ke pendampingnya tuh cuma memvalidasi gitu. Iya. Lebih pinter sih sekarang ya, semoga seterusnya ya, dan telutizen muda untuk tahun depan berikutnya juga bisa lebih inisiatif seperti tahun sekarang. Amin. Dan kalau unik yang aneh-aneh sejauh ini belum sih, cuma ada yang unik juga kemarin masalah Twibbon itu unik. iya. Itu kenapa tuh? Itu Apa tuh? ada yang lucu sih untuk Twibbon ya, karena sebenarnya kalau dari kami membebaskan ya Twibbon itu mau seperti apa, sekreatif mereka lah gitu. Cuma ada yang unik, tiba-tiba ada Cosplay. maskot gitu, maskot ikutan Twibbon PKKM itu. Wow. Itu lucu banget sejujurnya. Wow, Kita juga kayak yang hah, lucu banget ada maskot ikutan, kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Twibbon kan ibaratnya kita cuma yang berpartisipasi nggak sih kamu sebagai telutizen ini gitu. Adanya PKKMB ini kita mau lihat nih antusias kalian nih, PKKMB udah depan mata nih, udah tinggal beberapa hari lagi nih, udah coming soon. Iya. Udah coming soon, kayak coba mau lihat nih partisipasinya antusias apa kalian menyambut PKKMB ini gitu dari Twibbon itu. Uniknya baru dari situ sih, belum yang aneh-aneh, dan semoga nggak ada yang aneh-aneh Semoga ya. nggak ada ya, Semoga karena semoga. Soalnya sempat ada yang nanya nih kayak apa gitu. tuh? Kayak, Kak, kalau aku nggak ngepost Twibbon, masuk penilaian PKKMB nggak ya? Ada yang kayak gitu. Terus juga ada yang, Kak, PKKMB, Twibbonnya aku harus pakai muka aku nggak sih? Kalau nggak pakai muka aku boleh nggak? Atau jangan-jangan satu orang Ya, makanya buatnya maskot. Iya, bisa jadi ya gitu. Sebenarnya kalau itu sih Twibbon tuh kalau dari kami sendiri sih membebaskan ya, iya. untuk terlihat muka atau enggak, itu hanya sekedar untuk kalian berpartisipasi lah di PKKMB Iya. ini. Ikut Oh. meramaikan Betul. gitu. Biar kampus lain tuh tahu. Gitu. Iya. Oh iya. Twibbon Kayak kita tuh kampus-kampus bagus. lain. Iya, bagus Keren, loh, karena itu keren. Aku menemukan satu hal yang unik. Aku tiba-tiba lagi scroll TikTok, tiba-tiba ada yang upload Twibbon di TikTok. Iya, aku juga Dan sama, komennya aku. tuh yang pada kayak, kamu jangan kayak gini, nanti panitianya lihat, nanti panitianya yang kayak kita ada penugasan TikTok gimana gitu. Yang kayak wow, ternyata kreatif Iya, gitu loh iya, merekanya yang cukup mau explore, cukup antusias lah ngeliat PKKMB. Mungkin karena juga udah offline kegiatannya sekarang, jadi mereka ya yang bersemangat lah Semangat gitu lah. langsung ke Telkom University-nya. Betul. Betul. Nah, BTW nih, pasti banyak yang nanya, khususnya telutizen ya, pasti pada nanya kayak, selama PKKMB bisa nggak sih bisa nggak sih kita terlibat kegiatan non akademik gitu, kayak misalnya UKM atau kayak apa aja sih, UKM ya biasanya kan. UKM daerah. Iya, nah itu kira-kira kapan sih dan bisa nggak sih gitu selama PKKMB untuk langsung terlibat dengan acara-acara itu gitu. Bisa banget nggak sih, Bisa Kak? banget, bisa asal banget. nggak bentrok dengan pelaksanaan PKKMB-nya ya. Mungkin kegiatannya di malam setelah PKKMB berlangsung gitu, malamnya, atau hari beberapa atau Sabtu Minggu weekendnya kan nggak ada kegiatannya dari kami ya. Iya. Itu bisa aja kalian mengikuti itu, dan kapannya itu kalian mungkin bisa
cek ya di entah infonya dari Direktorat Kemahasiswaan Instagramnya ataupun dari pihak Instagram kampus Telkom University gitu, dan ataupun dari fakultas kalian ataupun UKM yang emang kalian mau ikuti, itu bisa dicari informasinya melalui Instagramnya. Biasanya di situ tertera nih kegiatannya kapan sih dilaksanain gitu, dan jamnya tuh yang gak bentrok sama PKKMB ini berlangsung gitu. Pastinya bisa, kita nggak akan membatasi Telutizen untuk mengeksplor Telkom University ini seperti apa, kegiatannya ada apa aja, itu kita nggak membatasi. Yang jelas tidak bentrok dengan pelaksanaan PKKMB. Betul. Mungkin kan takutnya pada bilang, aku selama PKKMB nggak bisa ngapa-ngapain deh nih. Takutnya kan ada yang berpikiran seperti itu. Tapi kalau sebenarnya mah kalian boleh berkegiatan apapun asal tidak pada saat PKKMB. Gitu kan nggak mungkin dong kan PKKMB terus tiba-tiba kalian ada kegiatan lain gitu bagi dua badan kamu. Nggak bisa dong. Nggak mungkin. Sayang ya juga kan? informasi yang terketinggalan Terus juga kan. nanti ada student fair nggak sih Iya, buat yang Nah, itu dia. informasi-informasi tentang Ormawa, terus UKM ditunggu bisa nanti kalian cek pas student fair sih. Gitu, Nah, jadi itu bisa informasinya. sabar aja ya Telutizen, yang penting ke Bandung aja dulu Iya, kayaknya yang paling Bandung penting. dulu. cekin asrama jangan lupa. Betul. Nah, kalau untuk maba-maba sendiri nih, mungkin mereka kayak yang masih bingung gitu, kayak entah waktu membaca logbooknya kayak aduh kelewat gitu kan. Nah, apa sih yang harus dihindari atau yang harus diikutin banget nih sama mabanya dari PKKMB? Apakah itu ntar dari atributnya, atau yang cowok-cowok nih banyak banget yang nanya, "Kak, kalau rambut aku gimana aturannya?" Atau yang cewek-cewek, "Kak, rambutnya dicat boleh nggak sih?" Kayak gitu. Nah, itu gimana tuh? Oke, kalau dari kami kan udah menyiapkan ya abang kakak pendamping kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada merasa di pedoman nih kayak kurang jelas nih, itu bisa ditanyakan langsung ke abang kakak pendamping kalian, dan nanti bakalan ada informasi selanjutnya untuk PKKMB secara rincinya, secara detailnya itu. Jadi tunggu aja di Instagramnya, dipantengin terus pokoknya. Kalau ada yang kurang jelas itu bisa langsung ditanyain ke abang kakak pendamping gitu. Karena informasi semua kan disampaikan melalui abang kakak pendamping. Jadi sebenarnya mah udah lengkap semuanya di abang Iya. kakak gitu, kalian Udah tinggal banget. menanyakan gitu. Nah tapi ini banyak juga nih pertanyaan yang kayak, "Kak, kalau aku belum dapat kelompok gimana?" Nah, Oh, kalau kayak gitu Nah, gimana kayak tuh? gitu tuh. Ya, kalian sabar aja, tenang Ditunggu aja aja. gitu. Kami udah ada tim yang mengatur sendiri Nah, untuk kelompoknya, dan itu dia. kalian tinggal duduk manis dan dihubungi nanti oleh abang kakak Betul. kalian. Tinggal ada, tapi ada pendaftarannya juga apa gimana tuh? Nanti itu abang kakaknya yang langsung menghubungi Oh, si langsung kayak di Telutizen chat, ini. entah itu Iya. di line atau di Iya. WhatsApp, Betul, nanti langsung kayak gitu. dihubungi. Jadi kalian nggak perlu gitu. nyari-nyari, aduh abang kakakku yang mana, ya nggak usah. Duduk manis, tunggu Tunggu aja ada aja. notif dari abang kakak kalian gitu, untuk Betul. masuk ke grup Karena nanti. lumayan banyak yang takut ya. Iya, Aduh, kamu Kak, bisa aku belum, ospek. iya, aku belum ada kelompok gimana ini? Aku nggak bisa PKKMB gimana dong? Sering-sering gitu. dicek aja sih. Sering-sering dicek aja. Tuh. Karena Di pembagian kelompok nanti juga kelompoknya. diinformasikan ya Betul. ke Instagram PKKMB, itu Betul. informasi akan Ditunggu disampaikan lewat situ. Dan mungkin ada yang kayak, "Kak, aku belum dapet kelompok." Belum di-share. Pasti kebagian itu Tunggu kok aja. semuanya. Nah, apa mau sekelompok sama kita boleh. Agak beda tanggung jawab ya. Betul. Kalau dari kalian ada nggak sih kayak tips and tips mungkin ya untuk para telutizen biar ngerasa lebih kayak percaya diri lah, karena kan pasti banyak nih yang kayak aduh aku nggak punya teman, aku takut gitu, aku malu. Nah dari kalian ada nggak sih tips-tipsnya untuk para telutizen gitu? Dari Fajar mungkin banyak nih kayak tipsnya. Wah, tipsnya lebih jangan takut buat nggak dapet teman sih. Lebih kayak percaya sama diri sendiri. Kalau diri sendiri itu bisa. Jadi kayak ya udah percaya sama diri sendiri. Kalian mau ngelakuin apa ya lakuin aja. Asal kalian tahu manfaatnya itu apa. Jadi jangan ngerasa takut buat aduh aku dapat temen nih, aduh aku gini. Tenang aja, mereka juga pasti bakal nyari temen. Asal kalian jangan menutup diri kalian. Betul. Lebih ke gimana caranya ngebuka diri kalian, gimana cara dapetin teman, gimana cara dapetin, siapa tahu ada yang mau nyari pacar juga kan pas Wow. itu nggak ada yang tahu ya. Jangan takut
buat nggak dapet temen lah gitu. Nah, iya betul. Dan juga nih karena dari Fajar tadi udah bilang Teletizen tuh kalau dari aku yang kayak coba dulu aja nih temenan sama semua orang karena Betul, nantinya betul. akan terseleksi aja Iya, sendiri benar. gitu. Seleksi alam Yang ya. cocok Seleksi bakalan alam. tinggal tapi kayak yang enggak ya udah Ya bakal udah. temenan biasa Betul. aja kayak gitu Teman kan. PKKMB kalian belum tentu akan menjadi teman kalian selama perkuliahan. Betul Itu banget. pasti Iya. ada perputarannya, ada banget Iya. lah gitu. Nanti kalian ngerasain lah. Yes, yes. Dan juga nih karena kemarin kita udah buka question box ya di Betul. Instagram buat Teletizen untuk free nanya-nanyain. Nanti mungkin bakalan muncul nih question boxnya di sini Iya. gitu. Nah, Ini dia pertanyaannya. Sangat jadi gitu. semangat editor. Nah, jadi kita bakal jawabin cuma beberapa aja ya yang menurut kami itu yang cukup banyak ditanyakan sama Teletizen gitu. Betul. Nah, buat yang pertama ini boleh Kak Dede bacain dulu nih Aku dari deh. @siapa nih? Aku udah tahu nih tatapan Eca pasti bakal ngelempar aku. Bener Side kan? eye gitu kan. Aku yang pertama dari Alfaruk Fayad. Mm-mm. Sorry kalau pronounce-nya salah ini mah ya. Kak, untuk foto PKKMB nanti rambut sudah potongan 321 atau bisa pakai pas foto? Oh, itu kayak untuk di name tag-nya Name gitu tag. kali Iya, ya. itu. Nemtek mungkin. Kalau dari Nemtek masih Nemtek ya kami membebaskan mau kalian pakai pas foto ataupun udah dipotong 321 tuh lebih bagus. Iya. Foto Itu udah baru bagus, banget berarti udah ya. siap banget nih Iya. gitu. Yang jelas yang penting foto terbaru Terbaru. gitu dan terlihat lah pokoknya terlihat jelas oh ini dia nih Mukanya. gitu. Dan jangan sampai beda ya antara foto dan wajah aslinya ya. Terus foto SD Iya. dipakai di Netflix kan jauh banget Iya, gitu. jauh. Kok aku nggak ada foto lagi, foto SD aja. Iya, takutnya ntar dia pakai foto dari AI. Wah, itu makin beda. Jadi kita kayak yang bener-bener aja fotonya kayak Iya. foto terbaru lah atau mungkin ntar tiba-tiba langsung, "Udah deh Kak, mau foto sekarang deh, mau foto pakai cuma kayak kemeja warna-warni, kotak-kotak terserah kalian dibebaskan mau rambutnya. Kak, tapi belum dipotong." Nggak masalah, nggak apa-apa. Yang jelas nanti di hari H sudah Sudah 321. 321. Nah, Gitu. betul. Nah, Nah. itu sih karena banyak yang nanya ya kayak fotonya Iya. apa bebas. Bebas. Kalau Bebas foto di Nemtek tuh bebas. Bebas. Kamu Mau pakai mau- foto yang KTM boleh? Iya, kamu mau foto kayak gini juga boleh. Tuh. Tolong editor jangan dianeh-anehin sih kita cuma tanya kayak gitu. Kayak gini aja. Aku udah tahu niatannya. Oke, lanjut, Cak. Nah, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman nih dari @ALLL. Kak, nanti dapat konsumsi nggak ya ketika PKKMB gitu? Mungkin dia yang kayak nggak, apapun aku harus makan dulu nih. Gimana nih kalau dari Gimana Jar? panitia? Dapat nggak kita? Pasti dapat dong. Pasti Nah, pasti Masa dapat nggak ya dapet? Teletizen karena kakak panitia juga mikir nih kesehatan Teletizen dong, gitu. bener, Masa diikutin acara kegiatan seharian nggak dikasih konsum, Betul. nggak dikasih banget makan gitu, tentunya ada gitu Ada. ya. Pasti ada, tenang aja. Tapi untuk lauknya apa? Tunggu aja di hari H aja. gitu. Sebenarnya Nggak kita- bisa kita spill dari sekarang itu nggak bisa. Kita juga nggak tahu karena kita juga surprise lauknya Iya, apa ya. Kita nggak bisa memprediksi. Nah, Jadi siap-siap aja. tunggu aja. Ditunggu, Ikut ditunggu. aja. Nah, ini ada selanjutnya dari @infoacc.maba. Ada grup PKKMB official dari Telkomnya nggak sih, Kak? Yang seluruh maba gitu. Iya. Kalau untuk grup official dari Telkom Nggak itu ada nggak sih. ada. Hmm. Jadi nanti untuk Teletizen itu akan di-invite langsung oleh pendampingnya, oleh Betul. LO-nya untuk ke grupnya masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti Teletizen tiba-tiba join grup yang dari mengatasnamakan PKKMB Telkom University itu nggak ada. Dari pihak kami itu tidak ada membuat grup official seluruhnya PKKMB Telkom itu nggak ada. Jadi langsung dari pendampingnya dari LO-nya Bang Kakaknya tuh menginvite Teletizen itu ke grup masing-masing. Betul. Oke, mungkin Oke, betul. ini ya untuk grup dari PKKMB nggak ada, tapi mungkin banyaknya dari fakultas atau jurusan Iya. masing-masing. Iya, betul, benar. Iya Betul. kan? Mereka biasanya bikin grup maba biar ya satu jurusan Iya. kayak gitu sih paling. Tapi Jadi kalian jangan sampai apa ya? Salah informasi Salah lah gitu. informasi, Karena iya. yang paling Miskom. informasi paling benar tuh dari abang kakak Abang pendamping kakak pendamping kalian. kalian. betul. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Muhiban HDYTR. Ini kenapa nggak ada huruf vokalnya ya? Kayak susah ya saya bacanya. Nah, ini pertanyaannya adalah outfit yang perlu dibawa pas PKKMB apa sih, Kak? Outfit yang perlu dibawa.
Nah, Udah ya mungkin tertera kayak sih, udah ada semua. mungkin dia bingung gitu kayak apakah harus mungkin biasanya kita putih hitam atau mungkin tiba-tiba ada olahraga atau olahraganya disiapkan dari panitia atau gimana. Nah, kayak gitu mungkin bisa dijelasin spill sedikit gitu. Aku kayak mau ketawa gitu loh, baju olahraga dari panitia. Iya, siapa tahu mungkin ada tulisan Telkom University gitu kan. I love Telkom. Nah iya, I love tell you gitu. Di baju olahraganya, tapi don't know. Boleh sih, itu termasuk inovasi baru ya, mungkin bisa You nyampe. never know gitu. Siapa tahu tahun depan ada seperti Iya, itu. tahun depan Nah. ada ya gitu kan. Paling kalau untuk apa yang harus dibawa sebenarnya udah default ya. Pasti kalian pakai kemeja putih, bawahan hitam gitu. Sepatu hitam. Sepatu hitam untuk yang berkerudung ya kerudung putih gitu kan, yang segi 4 seperti itu. Untuk ketentuan itu-itunya sih udah ada sebenarnya di pedoman, kalian harus bawa apa aja itu udah rinci, dan yang udah dibawa ya udah itu aja. Iya. Nggak usah ada bawa perintilan di luar itu gitu loh, karena nanti memperibet kalian sendiri gitu kan. Berat ke Memperibet, mereka lagi. iya, beribet telutizennya juga gitu kan. Jadi yang dibawa ya udah yang di pedoman aja yang ditugaskan, dan untuk atribut defaultnya ya udah itu aja. Nggak ada tambahan kayak ntar harus bawa apa namanya baju ini ya warnanya ini enggak itu nggak ada ketentuan kayak ntar pakai misalnya pakai bawa sendal gitu, ada untuk sholat ya, bawa sendal, ntar sendalnya harus yang gambar ini ya, harus yang kayak gini, harus mereknya ini, itu nggak ada. Itu yang penting ya udah sendal Udah. aja Penting karena sendal, di bisa kamu dipakai. waktu berudu lebih gampang, Lebih gampang. gitu ya. Betul banget. Jadi nggak ada aneh sih. ketentuan Iya. khususnya Nggak ada aja ketentuan gitu. khusus. Sendal kalian sebelah Boleh. Boleh Kalau itu banget. sendal tetangga juga nggak apa-apa, asalkan izin ke tetangganya Iya. gitu ya. Mungkin ini nih, aku ngeringkas, ini ada beberapa pertanyaan. Mereka nanya secara spesifik, tapi mungkin aku mau nanya secara generalnya. Sepatu tuh harus kayak gimana sih? Apakah boleh flat shoes? Apakah boleh sepatu jogging? Atau Apa bawahnya boleh ada bis putihnya atau full Iya. hitam gitu. atau bawahnya harus merah gitu kan? Boleh. Tali pride banget ya kalau boleh merah ya. Gimana Boleh cara? Talinya tuh. abu gitu. Eh, Kalau dari sepatu sendiri sebenarnya dibebasin, asal ya kalau flat shoes sih nggak mungkin, mungkin. kayak dilarang banget sih kalau pakai itu. Masa PKKMB pakai flat shoes kan, Betul. kayak pakai Iya. kaos kaki panjang terus pakai flat shoes kan aneh juga ya dilihatnya. Yang penting tadi Dominan pakai sepatu olahraga itu boleh, asal dominan hitam dan bertali sih. Ya, oke. Intinya dominan hitam dan bertali. Jadi mau ada Udah. solnya putih juga nggak Nggak masalah apa-apa. gitu. Nggak usah di Nggak usah Coloring di- spidol, ya, spidol. nggak usah. nggak usah mau Asal- dia ada cat lagi logonya Kak, tapi logonya nggak putih, mau ungu, hijau neon, kuning, oranye, nggak apapun itu Nggak apa-apa. nggak apa-apa gitu. Yang penting Nggak apa-apa. hitam. Yang penting Yang dominan banyak hitam, hitamnya gitu. gitu. Gitu sih kalau Gitu. sepatu. Jadi intinya mah sepatu soalnya banyak banget yang kayak ya Allah ya udah ini kalau di sini cuma garis merah ya nggak Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jangan Disiplinnya juga enggak. Nah. Ini ada merah sedikit enggak? Kamu buka Nggak, sekarang. jangan. Nggak, kayak gitu. Jangan sampai garisnya itu malah hitam ya. Kayak terjadinya sepatu yang lainnya putih, yang penting kan ada hitamnya Kak. Enggak, itu Enggak, kan tapi dominan dominan. hitam. Kayak gini nih gitu. boleh nggak sih Kak? Ini boleh ini kayak gitu. Boleh. Ini boleh. Editor nanti Boleh munculin nih. nih di sini. Ini boleh nggak apa-apa. Karena lebih ke kita ini sih kan mereka siswa ya SMA kan pasti kita pakai sepatu Hitam. sepatu Iya, sekolah hitam sih, hitam iya. kan, dominan hitam kan. Jadi kayak nggak masalah Kak, sepatu aku kayak kakak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku juga sekolah pakai ini gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Takutnya ada yang sampai beli gitu kan. Iya. Oh itu jangan, Perlu kita banget. jangan. Itu Karena- sebisa mungkin jangan beli. Iya, oke. Betul. Nah, sama ada lagi nih, pembagian batch maba tuh gimana? Kalau pembagian batch maba itu nanti akan diinfokan lebih lanjut di Instagram, karena nanti itu pembagiannya akan per fakultas. Betul. Jadi kan per fakultas, nanti fakultas mana dulu nih yang bakalan menjadi batch Batch 1, satu. batch 2, itu kita juga sebenarnya nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu gitu. Cuma pastinya nanti diinfokan lebih detailnya untuk fakultas mana aja di batch ini, di jam berapanya itu nanti diinfokannya lewat Instagram. Tuh, Sering-sering jadi ngecek. buat telutizen nih mungkin yang kayak masih banyak pertanyaan-pertanyaan bisa dikepoin aja Instagramnya. Betul. Mungkin supaya nggak ketinggalan informasi, dihidupin tuh notifikasi Notifnya. Instagram Betul dari banget. BKKMB Telkom University gitu ya. Atau kalau misalnya belum terjawab, bisa langsung tanya ke kakak-kakak LO-nya bagi yang Betul udah dihubungi banget. kakak LO-nya. Karena mungkin lebih sensitif telutizen yang kayak masalah rambut gitu. Karena banyak juga pertanyaan yang masuk, Kak rambut aku warnanya udah aku bleach jadi agak hijau gitu, boleh nggak ya? Nah kalau kita kira-kira kayak gitu nih dari tim disiplin banget nih, boleh nggak sih kalau kayak gitu? Aduh. Langsung Aduh. nanya ya.
Kalau dari kami udah nggak Nggak boleh boleh banget banget ya. sih Bahkan diwarnain. kita ada rambut warna pirang pun kita usahakan dia harus digelapin gitu. Oh, Dan kalau nggak mau digelapin, Iya, kalau dikerudung. misalnya kamu beragama Islam, Islam, berkerudung berkerudung. silahkan gitu. oh, berarti kalau misalnya kayak kan Kak ini coklat kok sisaan cat kemarin gitu. Oh. Itu boleh Itu nggak atau emang harus tetap harus digelapin kita kayak Gelapin digelapin. sih. Oh, oke. Mau digelapin sendiri atau digelapin dari kita juga Boleh. kita tenang aja. Dari TV Siblinnya buka ini ya? Iya, bekas Coloring gitu ya? Boleh. Boleh. Kita menyiapkan kayak, Kak aku malas nih ngegelapin sama kakak aja. Yaudah nanti hari-hari kita gelapin aja deh. Sama Fajar tapi ya. Iya, Boleh. sama Sama Fitri, Tapi Fajar aja. Fajar yang bagian ngegelapin. Kita ada job desk masing-masing nah. Pakai pilox. Nah gitu teletizen. Jadi yang teletizen yang mungkin sekarang warna rambutnya masih kayak terang-terang gitu, Betul. bisa digelapin dulu nih buat yang perempuan. Betul. Dan juga yang laki-laki nih mungkin bisa ditatap-tatap dulu karena nanti potongannya bakal 3, 2, 1 gitu ya. Nah, Jadi warnanya betul mungkin udah banget. kelihatannya segini. Udah kelihatan lagi pigmen warnanya, udah kepotong gitu ya. Nah, mungkin last question yang bakal kita baca ini Ya. itu mungkin ini lumayan banyak juga yang nanya, kayak dari Adika_Danang Jaya. Kak, Apa itu? Kak, saya penasaran untuk template pembuatan CV pada Oke. Nemtek itu bagaimana? Nah, Oke, kalau template dari kita nggak ada ya. Nggak ada. Nggak, template-nya kita Ya, bebaskan. betul. Mereka mau CV kreatif, CV ATS itu kami bebaskan. Mau seperti apa CV-nya, penting CV-nya mengandung informasi yang lengkap jelas. tentang dirinya, Mm-mm. deskripsi diri ada, terus kayak dia dari ya seperti biasa CV pada umumnya ya, lulusan mana, terus kegiatan apa aja sih yang mereka lakukan, experience-nya apa gitu, dan pengalaman apa gitu kan. Itu yang penting isinya aja sih yang kita butuhkan, itu selengkap mungkin, terus isinya sedetail mungkin gitu. Bebas, kami bebaskan untuk template-nya seperti apa. Betul banget. nah mungkin kalau teman-teman bingung nih cari template-nya di mana, itu di Google, Di di Canva, Canva, banyak nah, sih itu sekarang. banyak banget. Kalian tinggal cari aja. Aku bantu jawab ya, karena lumayan banyak yang nanya kayak mungkin karena mereka Mungkin masih karena- siswa. Iya, Betul, karena betul, bingung juga betul, kayak betul. Kak waktu aku SMA aku nggak pernah diajarin bikin CV, kok ada Betul. penugasan CV gitu. Gitu. Jadi ya kalian bisa cari template aja, udah banyak banget di TikTok juga, kalian nyari juga ada gitu. Ada. Jadi nggak usah menyusahkan Iya, diri nggak usah kalian. menyesal diri. Oh. Ini kita udah menggampangkan, tidak ada Iya. template ya. Karena dari panitianya juga kayak membebaskan mau Membebaskan. kalian yang kreatif atau mau kalian yang kayak udah formal banget yang ATS friendly tuh kayak ya udah gitu. Iya. Ya, mungkin bisa juga kayak masih bingung nih Kak, bikin CV tuh gimana sih gini nih. Bisa minta bantuan ke abang kakak panitia PKKMB, mungkin dari ada yang kenal di luar Betul, abang Mbak. kakak pendamping gitu, Iya. mungkin ada dari pihak kita juga ada kenal gitu, mungkin bisa kita bantu gitu. Oh bikin CV kita kayak gini, bisa aja kita kasih contoh, ini CV kita seperti ini gitu. Iya. Boleh menjadi referensi kalian Betul buat banget. membuat CV. Oke. Oke. Wow. Nggak kerasa udah hampir sejam ya, betul? Betul sekali. Betul banget. Nah, mungkin kita boleh nih closing statement dari Fajar dan dari Fitri untuk para telutizen. Boleh dipersilakan. Oke. Dari siapa dulu? Bebas. Kamu dulu. Ini kalau masih berdebat kita suruh sweet nih sekarang nih. Atau nggak kita aja loh. Yang muda dulu. Kalau dari aku sendiri, buat para telutizen jangan sampai buat mendekati hari H nanti kalian sakit, tetap jaga kesehatan kalian, jaga pola makan kalian. Terus juga Bandung lagi dingin-dinginnya nih sekarang tuh kayak lebih dipersiapin aja buat kalian nanti ke Bandung. Jangan sampai kalian pas udah nyampe Bandung terus sakit, kayak nanti pas PKKMB nggak bisa ikut kan sayang banget gitu loh. Tetap jaga kesehatan, jaga makan gitu aja sih kalau dari aku. Dari Kampit nih. Kalau Fitri. dari aku masalah kesehatan udah diingetin nih sama Fajar nih. Cowok. Cowok. Jangan lupa makan ya. Bener banget ya, memang template-nya cowok ya. Kalau dari aku jaga semangatnya, jaga semangatnya dan jangan merasa aduh PKKMB ini menakutkan. Tidak, kita akan happy, kita akan seru-seruan bareng nanti di PKKMB Hari H Telkom University ini. Betul Jadi banget. kalian jangan merasa aduh takut, ntar sama kakaknya galak gini-gini. Enggak, Enggak. selagi kalian benar, kalian nggak akan kenapa-napa Betul banget. pastinya. Dan kalau dari kami ya kita tunggu pasti
wajah-wajah teletizen nih, aduh yang masih imut-imut menjadi siswa nih. Kita tunggu banget nih gitu wajah-wajah kalian, kehadiran kalian pastinya di PKKMB 2023 ini sampai akhir nanti ke sidang Sidang senat senat. terbuka. Gitu. Nanti akan ketemu terus sama kita. Oke. Yeay, thank you guys. Buat Fajar dan buat Fitri atas kesempatannya Thank mau you. sharing sama kita tentang perihal PKKMB ini. Dan pastinya buat netizen jangan lupa komen, Like, and subscribe yes. YouTube SMB Telkom University. Nah, mungkin itu aja di vlogcast episode kali ini yang bisa kita sampaikan. Dan jangan lupa nih yang paling penting buat teletizen untuk follow up terus di Instagramnya PKKMB Telkom University, karena untuk informasi seputar PKKMB bakal diupdate terus di sana. Nah, dari aku Eca dan di sini partner moderator Aku Dede. dan juga narasumber kita di sini ada Fitri. Fajar. Nah, kita pamit undur diri. Dadah. Bye.